Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan AAP Project ya. Ini adalah konten yang membahas tentang semua kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum makan ya, silakan makan dulu. Nah kalau sudah makan langsung aja subscribe. Jadi tulisan subscribe yang masih merah itu tolong dipencet dulu dan tanda loncengnya jangan lupa, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ya atau pemberitahuan pada waktu kita membuat video-video baru yang pastinya bermanfaat untuk kebugaran dan kesehatan teman-teman semua. Nah teman-teman, sekarang saya dengan Bapak Fatur Rahman di sebelah saya ini ya. Nama lengkapnya ini Bapak Fatur Rahman ya, tetapi panggilan akrabnya kalau di Lumajang Mas Atung. Pak, saya panggil Mas saja ya biar akrab ya. Soalnya Mas Atung ini satu kantor. Tapi karena kesibukan ya, malah jarang ketemu. Wah, karena Pak Atung ini sudah kemana-mana, sudah melanglang buana ya. Jadi ini saya sempat merangkum ya, Mas Atung ini adalah mantan atlet nasional ya, cabang olahraga gulat. Dan sekarang adalah pelatih Puslapda PON Jatim. Mungkin lebih lengkapnya Mas Atung silahkan memperkenalkan diri kepada teman-teman. Mungkin sekalian cerita Mas prestasinya. Oke, silakan. Oke teman-teman, kenalkan nama saya Fatur Rahman. Tiap hari kita dipanggil Pematung kalau anak-anak ini. Pematung. Kalau ya teman-teman pelatih manggil saya Mas Atung. Ya. Prestasi saya waktu jadi atlet dulu, di prestasi yang menonjol. Jadi PON tahun 96 itu 96. Dapat perak dan perunggu waktu itu. Iya. Terus PON 2000 baru dapat emas. PON 2000 Mas, ya. mewakili Jawa Timur Pak. Ya. Terus PON 2004 juga dapat emas lagi. Luar biasa. Terus untuk PON 2008 sampai sekarang Ya. jadi pelatih tim PON Jatim. Tim PON Jatim, Puslapda Mas ya? Iya, Puslapda. Luar biasa. Tahun 2008 sampai sekarang jadi pelatih tim Puslapda. Dan Mas Atung ini asli Lumajang. Kalau teman-teman tahu satu keluarga ini atlet semua. Mas Atung yang nomor berapa Mas? Yang pertama. Oh yang pertama Atung, Ya. yang kedua Yang kedua Mas Sudi. Oh Pak Mas Sudi. Ya. Yang ketiga Mas Imam. Yang ketiga Hajir. Oh Mas Hajir. Terus juga yang keempat baru yang Imam itu. Oh Mas Imam. Cowok semua dan atlet semua. Cowok semua, atlet semua. Luar biasa. Dan teman-teman kalau melihat Mas Atung ya di sini mungkin kelihatannya kayak seumuran dengan saya. Tapi kalau boleh tahu umur berapa Mas Atung? Mungkin teman-teman kaget. Udah setengah abad persis. Pas 50. 50 lebih dikit. Luar biasa. Lebih 2 bulan. Nah teman-teman kalau melihat ya, biasanya orang umur 50 itu sudah mungkin ya tidak bugar ya, kurang gagah mungkin seperti itu kalau laki-laki ya. Waduh, kalau Mas Atung beda wis. Saya sendiri gulat ya aja masih kalah jelas pasti. Dan masih melatih dan masih bugar luar biasa, itu tidak lain tidak bukan karena kebiasaan olahraga yang sudah dijalani secara berkesinambungan, bukan hanya setahun 2 tahun. Nah ini sudah belasan bahkan puluhan tahun Mas ya. Ya, puluhan tahun udah. Puluhan tahun. Baik Mas Atung, tadi belum bilang hari ini apa kabar Mas sehat? Alhamdulillah sehat. Teman-teman sekarang lagi enggak latihan ini? Untuk hari ini ikut dulu. Misalnya ada yang sakit ini khawatirnya kena COVID gitu. Oke, jadi baik. untuk sementara stop. Kita bersihkan tempat latihan, kita semprot desinfektan. Nanti minggu depan baru latihan lagi. Biar. Jadi kita sekarang teman-teman ya, ini sebetulnya di belakang ini tempat latihan dan alamatnya akan kita tulis di sini ya. Alamatnya itu di Atung Wrestling Camp ya, tepatnya di Jalan Ibtu Jamaari nomor 195. Kalau pengen tahu informasinya lebih lengkap dan nomor teleponnya ada di sini ya. Jadi bagi teman-teman semua, adik-adik, mungkin anak-anaknya, ponakan yang kepingin mendalami lebih jauh lagi tentang olahraga gulat Mas ya. Ya. Olahraga gulat bisa langsung datang ke sini aja atau hubungi nomor yang ada di sini. Yang enak langsung ke sini Mas ya. Langsung ke sini tanpa dipungut biaya. Gratis tis. Gratis. Iya. Dan mungkin batasan usia bisa disampaikan. Kalau bisa sih SMP kelas 1 sampai SMA. sampai kelas. Jadi usia-usia segitu memang kita lebih mudah untuk melatihnya. Kalau terlalu kecil, susah sih. Susah ya. Susah, kasihan yang latih. Oke. Kayak karuannya. Beberapa cabang olahraga ada yang ambilnya itu dari
Bawah sekali Mas. Ya, Oh ternyata kalau senam gulat itu, gitu. karena kalau gulat itu SMP Mas ya. SMP lah, SMP. udah mulai ngerti kalau SMP itu. Dan dijamin latihan di sini akan mendapatkan banyak hal dan pelatihnya ini sudah kelasnya sudah nasional ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, akan ada tips-tips dan kiat-kiat yang sangat jitu saya kira untuk mendapatkan prestasi ya. Mungkin Mas Satu mungkin biar teman-teman ada gambaran yang ada di rumah ya. Mungkin Mas Satu bisa menjelaskan Mas, kira-kira kenapa sih kita harus jadi atlet sih? Dan banyak juga orang tua ini mungkin opo atlet ya gitu ya. Jadi menjanjikan apa enggak? Mungkin Mas Satu bisa menjelaskan lagi ke teman-teman biar teman-teman mungkin ada gambaran gitu. Ya, jadi kalau kita latihan olahraga, terutama gulat ya. Jadi sebelum kita berpikir tentang pekerjaan apa yang kita hasilkan nanti di sana, kita mikirnya keseharian kita aja. Jadi dengan kita berlatih kan waktu kita tersita untuk latihan. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk main terus. Lah, itu yang paling penting. Iya. Kenakalan remaja. Itu yang penting. Jadi hidup kita terkontrol di sini nanti kan. Pelatih selalu mengingatkan. Jadi kalau enggak ada kegiatan gini wah susah kita. Betul. Pilihan kegiatan yang positif. Ya. Terus Mas, apa itu menjanjikannya itu di mana itu? Kira-kira ya orang kan belum tahu ini. Aduh, coba. Ya kalau sekarang ya untuk atlet terutama atlet yang juara gitu udah pasti dijamin sama pemerintah, dijamin kehidupannya. Jadi kalau sekarang ini pemerintah masih menjamin sampai di level PON, minimal PON. Jadi kalau PON udah juara dapat medali emas dijamin pegawai negeri. Itu emas dulu Mas ya? Emas dulu. Yang perak itu masih belum kayaknya. Masih belum bisa. Jadi kalau juara memang enak sih gitu. Betul. Dan teman-teman kalau tahu ya, Pak Atung ini juga Mas Atung ini juga mendapatkan pegawai negeri juga dari prestasi. Dan teman-teman kalau ke sini ya, wah ini kalau ngomong secara ekonomi sudah luar biasa, itu mobil berderet di depan. Luar biasa ya. Kalau bonus saya kira Indonesia, Jawa Timur sudah cukup Mas ya. Ya cukup lah. Ya. Menurut kita sudah lebih udah. Kalau ngomong profesional untuk pekerjaan saya kira menjanjikan Mas ya. Menjanjikan dan bisa lah dibuat pekerjaan juga bisa. Dan saya sendiri ini tidak berprestasi dalam hal olahraga, tetapi saya bekerja juga di bidang olahraga. Jadi teman-teman juga jangan berkecil hati ya, bagi adik-adik juga yang masih kuliah di olahraga ataupun mendalami, wah ayo tetap semangat ya. Ini kebetulan Mas Atung ini inspirasi kita semua ini di Lumajang ya. Baik Mas Atung ini yang jelas mendalami gulat sudah lama ya Mas? Sejak kapan kira-kira? Kalau saya mulai SMA kelas 2. SMA kelas 2? Sekitar tahun 90-an lah. Itu ceritanya gimana kok tiba-tiba senang gulat? Keluarga juga atau? Enggak. Dulu itu di SMA 1 Lumajang itu ada ekstrakurikuler judo waktu itu. Ahmad Yani Mas ya? Ikut judo sana sama teman-teman. Ya lumayan waktu itu. Judo awalnya malah? Iya, judo juara. Iya. Gitu. Terus stop waktu itu udah ada. Tahun berapa Mas lupa? Tahun 90. 90 ya. Terus saya masih SD. Tutup, nggak tahu judo kemana. Akhirnya kita ikut gulat. Oh, ikut gulat. Waktu itu ada pelatih di sekolah Mas ya? Saat itu ada memang judo tapi waktu itu. Cuma untuk gulat belum ada. Jadi waktu itu setelah judo udah berhenti. Baru ikut ke gulat. Oh berarti dari situ, dari judo terus pindah ke gulat dan langsung cinta Mas ya? Ya. Langsung senang. Dasarnya sama sih. Terus event-event itu ikut terus Mas? Ikut terus. Mulai dari yang kabupaten ya? Sampai kalau dulu nggak ada kabupaten. Udah ada. Di zaman saya dulu itu langsung ke provinsi. Berarti langsung istilahnya itu nggak disaring di sini Mas ya? Nggak usah, cuma beberapa orang di sini. Jadi langsung disaring di provinsi, langsung juara, langsung udah. Luar biasa ya. Selain juga memang waktu itu olahraga itu mungkin ya tidak seramai ini ya, betul. Tapi ya bagaimanapun perjuangannya ya sama Mas ya. Sama. Perjuangannya sama dan membutuhkan kesabaran, membutuhkan keuletan dan kerja keras yang tinggi. Itu juga sama nih. Sama rutinitas itu yang penting. Baik Mas, Mas Atung ini kan ya kalau di Lumajang ini ya semua orang bilang lah Mas Atung ini yang pertama adalah atlet yang sukses.
Yang kedua pelatih yang sukses. Nah mungkin Mas Atung punya kiat-kiat untuk teman-teman atlet yang mungkin junior ya. Mungkin ini bukan hanya bulat mungkin Mas ya. Ya, Atlet semuanya lah. untuk Ya. atlet semua. Mas Atung bisa memberikan kiat-kiat ke teman-teman gimana caranya bisa sesukses Mas Atung. Yang pertama atlet dulu Mas. Ya, kalau atlet ya pertama itu rutin dulu. Tiap Latihan. hari latihan. Latihan Jadi teman-teman. nggak ada Ya. nggak ada istirahatnya. Jadi tiap Berarti pertama 7 itu hari aja. ya? 7 hari ya? 7 hari itu latihan terus. Jadi sekolah, pulang sekolah, Nah, latihan. jadi kalau udah rutin itu kita enak mengarahkannya nanti. Betul. Nah, Iya, iya. tapi kalau udah absen, sering Iya. absen, susah, pelatihnya pun susah nanti. Betul, betul. Kemarin udah sampai mana, libur, ulangi lagi Lah. gitu. Nah, Berarti rutin dulu Mas ya? rutin, yang pertama rutin itu dulu. Kalau udah rutin, baru kita bisa mengarahkan nanti. Oke. Terus yang kedua adalah fokus. Kedua fokus, teman-teman. Fokus ke latihannya. Jadi Fokus ke latihan. kadang ada anak latihan itu biarpun tiap hari latihan ya cuma nggak fokus gitu, kan kelihatan latihannya. Anu ya banyak masalah. Nah, Masalah keluarga di bawah-bawah. saya seperti itu. Fokus, Jadi ya. fokus juga bahaya juga, kadang Ya. cedera atau apa itu. Kedua fokus teman-teman. Ya. Ada lagi Mas ketiga? Ya, kalau yang ketiganya semangat itu. Semangat ya. Ya itu semangat. Semangat, semangat. pantang menyerah. Iya. Kalau menurut saya semangat yang nomor 3. Yang pertama rutin dulu. Oh, semangat nomor 3. Ya, menurut saya sih. Rutin dulu. Biarpun semangat kalau udah rutin percuma. Ini percuma, Ya. semangat toh. Ya, dan Rutin, dikerjakan. fokus, baru semangatnya itu. Mantap, ya. Baru bisa jadi. Ya. Memang iya Mas, ini di ilmu olahraga juga ada ya. Pada waktu kita sudah melakukan sesuatu itu berulang-ulang, terus-menerus ya akan timbul otomatisasi. Nah, jadi otomatisasi itu mungkin refleks kita itu akan banyak sekali ya. Misalnya itu pada waktu gerakan kunci di gulat itu Ya, nggak usah berpikir lagi. nggak usah berpikir, otomatis. Kan kalau di olahraga raket biasanya drilling Mas ya. Ya. Drilling, nggak drill tuh terus forehand, backhand gitu terus ya. Mungkin kalau gulat apa Mas kira-kira? Sama. Oh sama ya? Drilling itu. Oh, drilling tuh terus. Cuman kalau kita Ya. bandingkan ya dengan luar ya, jauh sekali. Jadi kalau Kita di bawah Mas ya? jelas? jauh, masih jauh. Di drilling kita itu masih paling 10, 20 gitu, 100 Ya. lah. Tapi kalau di luar kalau saya lihat kemarin tuh Iya. satu hari itu 1000 kali sampai selesai. 1000 kali. Makanya mereka bisa juara. Kalau di sini ya kita pakai seperti itu, nggak ada yang kuat. Berarti selain kuat, selain stamina, sabar Mas ya? Sabar. Kalau nggak sabar nggak mungkin. 1000 kali kayak gitu nggak mungkin jelas ya. Iya, itu 3 kiat ya untuk atlet sukses ala Mas Atung ini. Yang pertama tadi adalah latihan rutin, Rutin. ya. Yang kedua adalah Terus. fokus dan yang ketiga Semangat. semangat. Kalau jadi pelatih Mas, lah ini kan jenjang ya. Kadang-kadang memang kebanyakan itu mantan atlet jadi pelatih. Walaupun memang banyak juga sih yang pelatih yang mempelajari ilmu kepelatihan Mas ya. Ya. Tapi memang kebanyakan atlet itu lebih berpengalaman karena dia akan menjalankan sesuatu program latihan yang pernah dialami dengan penyempurnaan dan akan disampaikan ke atletnya. Nah, Mas Atung ini selain atlet, pelatih juga sukses. Nah, ini sekarang untuk pelatih-pelatih Mas ini. Kiat-kiatnya ini Pak. Bukan hanya gulat ya, semua ya. semuanya. Semua ya. Kalau menurut saya kalau pelatih sukses itu Ya. belum tentu dari dulunya itu juara, belum tentu juga. Oh, belum. Jadi kalau apa itu bentar ya. Jadi atlet yang dulunya juara itu belum tentu Bisa melatih. Bisa melatih. Ya. Tapi kalau pelatih sukses itu pasti dulunya itu bekas juara. Oh, gitu ya. Nah, Oh, kalau pelatih Jadi, sukses pasti dulunya pernah juara. Oh, Nah, iya. jadi kalau Iya, iya. atlet juara itu belum tentu bisa melatih. Melatih. Nah, Oh, belum oke. tentu. Belum Tapi kalau pelatih yang sukses itu pasti dulunya juara. Juara. Ada nggak Mas pelatih sukses tapi dulunya bukan atlet? Ada nggak? Pelatih. Saya belum pernah lihat. Serbu Belum satu pernah ya. lihat. Ada ya? Iya, iya. Itu, kalau menurut saya itu. Terus kalau kiat-kiat Kiat-kiatnya? melatih gitu, kalau menurut saya ya, Ya. jadi pelatih itu harus bisa memahami karakter atletnya, karakter dan psikologi atlet itu yang penting. Jadi Iya. dalam memperlakukan atlet itu kan sama. Iya. Ada yang perlu kita kerasi, Betul. ada yang perlu cukup diomongi gitu aja, nyampe. Nyampe. Oh, Tapi ada yang kita harus tahu ya.
perlu dipukul, ditendang baru nyampe, baru ngerti gitu lah. Kan prinsip individual Mas ya. Nah, itu berarti enggak ada semua semua perlakuan sama. kita itu sama. Iya. Harus tahu itu sebenarnya Harus tahu. pelatih. Harus paham. Karena Setelah saya itu- mengalami sendiri dulu waktu jadi atlet, Iya. saya kan nggak bisa dikerasi gitu. Oh, Begitu iya. dikerasi malah down. Oh. Nah, itu. Jadi di situ kita harus bisa membaca karakter atlet, Betul. mana yang bisa dikerasi, Iya. mana yang enggak, itu harus bisa. Jadi- Takutnya orang mau jadi, kita salah langkah, ya. instruksi atau apa akhirnya down. Gitu. Oh, betul Akhirnya ya. seperti itu. Oh. Berarti benar-benar pelatih itu seperti orang tua ya, teman ya, Betul. sahabat ya. Wah, benar-benar yang harus tahu semuanya. Mas. Betul. Iya, Ya nggak iya. sekedar melatih terus pulang kan jadi. Oh iya betul. Itu yang mungkin teman-teman juga perlu introspeksi ya bagi teman-teman pelatih dan perlu banyak belajar kepada Pak Atung. Kira-kira ada lagi nggak Mas? Apa ya? Intinya mungkin itu ya Intinya seperti intinya itu ya. Kalau program latihan silahkan ya. Nah, Mungkin kita program latihan itu banyak. banyak ya. Cuman cara kita melaksanakan program itu yang terpenting. Betul. Oke. Menyampaikannya dan Ya, atlet betul. bisa melakukannya. Nah, itu. Kadang-kadang waktu setinggi langit atlet tidak bisa melakukan. Percuma ya. Penting caranya atlet itu bisa melakukan Iya. instruksi kita itu dengan senang gitu ya. Betul. Kalau Senang, dengan Kak. berat hati Senang. ya susah. Iya. Iya, pernah Mas ini kita bahas. Jadi sesuatu yang senang itu akan membuat apapun yang berat menjadi ringan. Betul. Dan kalau kita senang, ilmu itu gampang masuk. Ya. Wah, mantap ini senang. Jadi bagaimana pelatih itu bisa membuat senang atletnya. Wah, itu cocok nih. Setuju sekali sama Mas. Ini mungkin ngomong soal atlet prestasi ya. Mungkin sementara ini akan kita lanjutkan ke olahraga yang lebih ke kebugaran ya. Intinya Mas Atung ini adalah seorang atlet pelatih yang bisa mungkin mewarnai di Kabupaten Lumajang ini, dan Mas Atung ini sudah bisa hampir satu keluarga itu juga terpengaruh. Nah, semuanya jadi atlet ya, gulat semua. Nah sekarang Mas dengan usia 50 lebih sedikit ini ya, 50-nya itu sudah banyak, lebihnya itu sedikit ya. Nah ini Mas Atung punya enggak kiat-kiat kebugaran ya? Kalau kita lihat Mas Atung ini bugar sekali, kemana-mana nyetir Untuk sendiri. saya maksudnya. Untuk Mas Atung, Oh, iya. iya, bugarnya loh Mas. Ya, Ya, pertama kita harus tahu diri dulu. Ya. Umur kita berapa gitu, kekuatan kita berapa. oh, betul. Terukur berarti Mas. Ya, Terukur, kalau ya. kita paksakan kemauan kita dengan nggak ngitung kekuatan kita, ya akhirnya fatal juga. Jadi kalau seumuran saya 50 ke atas, Ya. itu menurut saya paling bagus jalan kaki gitu. Jalan kaki. Sepeda itu. Tapi tetap ada target durasi Mas ya, atau jarak. Mas Atung ada? Ya, jadi saya paling lama 1 jam aja. Satu Jalan itu paling lama. Jadi 1 jam. Kalau olahraga itu cepat. jalan mantap. Kalau 3. jogging, kalau bukan orang terlatih, nggak biasa jogging jangan. Oh iya. Jangan. Berarti lebih aman jalan. Aman jalan. Mas Jadi Atung rutin jalan Mas? rutin. Iya. Rutin. Kalau jogging nggak berani udah. Memang ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain ya, bahkan negara maju, Mas Atung mungkin sering juga ke luar negeri ya teman-teman. Olahraga jalan kaki itu difasilitasi Mas ya. Ya. Bener nggak? Mulai dari tempat jalannya yang nggak ada kendaraan war-war kayak sini Mas ya. Terus sampai di jalan itu mungkin ada minum, keran yang bisa langsung diminum, betul. tempatnya bersih, nyaman, enak, sejuk. Ada mungkin di bawah pohon gitu ya. Yang Mas Atung sering lihat seperti itu seperti negara mana Mas kira-kira? Kalau di negara-negara Eropa hampir semua kayak hampir semua gitu. Iya. Memang juga habit masyarakatnya memang seperti itu ya. Seperti Senang itu. jalan kaki. Jalan kaki, jogging itu yang muda itu kan. Baik, berarti kami menangkap ya tips yang paling efektif dan gampang untuk menjaga kebugaran seperti Mas Atung ya. Teman-teman jalan kaki aja. Sudah jalan kaki. Jalan kaki pertama bisa 30 menit, targetkan sampai 1 jam, rutinkan. Ya. Ah. Rutin itu yang penting kok nulis. Kalau menurut Mas Atung seminggu berapa kali? Seminggu minimal 3 kali lah. Minimal 3 kali, maksimal. Nah, maksimal ya udah susah tiap hari lah. Salah. Berarti ini sudah sesuai dengan olahraga BPTT Ya. ya. Olahraga yang benar adalah minimal 3 kali. Wah, luar biasa. Apalagi gini, Ya. kalau mantan atlet itu kan nggak boleh langsung berhenti gitu. Oh, iya, iya. Intinya pelan-pelan gitu. Ya. Kalau orang yang nggak pernah olahraga sih paling seminggu 3 kali udah cukup. Ya, Tapi ya. kalau saya nggak boleh, harus Harus terus ya. harus nambahi gitu.
Untuk Rutin latihan pagi. ini Mas, tambahan pertanyaan ya. Untuk nutrisi Mas atau makanan gitu ya. Atlet kan juga, mungkin Mas Atung dulu kan juga ada porsi-porsi tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kalau sudah jadi pelatih, tidak jadi atlet gimana Mas? Apa tetap seperti itu? Kalau seusia kita itu Iya. kan udah aktivitasnya udah mulai menurun, jadi untuk makan juga udah dikurangi. Oh, dikurangi juga. Protein ya nggak seperti dulu lagi. Ya, yang penting buah sayur Mas ya. Nah itu Kalau buah sayur itu zat pengatur itu saya kira masih biarpun banyak nggak masalah. seberapapun banyaknya yang kita makan akan dibuang. Ya. Ya. Tetapi kalau hubungannya dengan protein, karbohidrat akan ditimbun. Iya. Itu yang bahaya, akan menjadi penyakit. Itu mantap ya. Dan mungkin ini pertanyaan pamungkas. Mungkin ini penutup ya. Mas Atung, bagaimana caranya Mas Atung ya membuat olahraga itu menyenangkan sampai menjadi kebutuhan, sampai setiap hari kalau udah olahraga itu udah enak. Itu mungkin ini hubungannya ya mulai dari Mas Atung itu berprestasi sampai sekarang cara menjaga kebugaran biar nggak gampang sakit, biar nggak gampang capek lah. Ini cara memotivasi diri itu gimana Mas? Ini mungkin yang teman-teman ini kepingin tahu semua. Biar selalu semangat. Apa Mas? Kadang kan kita capek ya, Ya. males gitu. Kalau pas ketemu malesnya itu kita cari ada yang ramai. Jadi misalkan gini, Oh, tempat saya kan tiap hari di arah di yang sepi-sepi gitu. Sepi-sepi. Kalau pas males kita jalan ke alun-alun, Beda bosen. nah Oh, kita iya. jalan ke stadion. Oh iya benar teman-teman ya. Itu. Berarti trayeknya ya, lokasinya ya. Jadi Lokasinya. yang takusan, rame kan enak ya. Iya, baik. Oke, baik Mas Atung, ini luar biasa pembicaraan kita hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya. Dan teman-teman juga semua pasti senang sekali ya. Mungkin saya mewakili teman-teman yang ada di rumah ini sudah bisa ngobrol dan langsung berbincang-bincang, tanya tentang olahraga dengan yang ahlinya, dengan Mas Atung. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Dan teman-teman, sekali lagi saya menyampaikan bahwa hidup itu adalah pilihan. Pada waktu hidup itu pilihan, teman-teman silakan memilih pilihan yang terbaik. Jadi jangan sampai teman-teman menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Lakukan apa yang terbaik sekarang dan jangan sampai menyesal. Itu saja dari saya ya di sini dengan Mas Atung. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua, bugar yang ada di rumah, dan kami juga berdoa biar teman-teman yang di rumah bisa sukses seperti Mas Atung. Amin. Tapi Mas Atung, kita sapa teman-teman dengan salam sehat bugar. Saya hitung sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Salam sehat bugar.